Halo, what's up guys? Di kesempatan kali ini, banyak yang bertanya ke gue bagaimana satu perusahaan itu bisa ikut lelang di LPSE atau di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, gue di sini berbicara sebagai legal untuk menjelaskan secara legalitas perusahaan. Apa aja dokumen yang harus disiapkan ketika suatu perusahaan ingin listing atau ingin bermain tender di sebuah LPSE atau lembaga lelangnya pemerintah atau di perusahaan swasta. Karena banyak banget orang yang awam terkait dengan dokumen-dokumen perusahaan. Nah, di kesempatan kali ini, gue bakal bahas 9 hal dasar perizinan yang harus dimiliki ketika suatu perusahaan ingin ikut lelang di suatu tender LPSE atau perusahaan swasta. Oke, nggak berlama-lama lagi, maka kita akan masuk ke perizinan yang pertama. Hal yang pertama yang harus dimiliki sebuah perusahaan ketika ingin ikut tender adalah yang pertama itu harus ada akta. Akta itu jenisnya ada dua, akta pendirian sama akta perubahan. Nah, banyak yang bertanya ke gue, bedanya apa nih bang antara akta pendirian dan akta perubahan? Kalau akta pendirian, itu dia berarti orang yang baru pertama kali mendirikan perusahaan dan belum sama sekali mengganti si akta tersebut. Gua kasih tahu, kalau PT itu tiap 5 tahun sekali harus ganti akta, pembaharuan akta bahasanya. Atau misalkan CV. CV itu kan dulu kan ini ya, dari dulu sampai sekarang berlakunya seumur hidup. Tapi ketika ada pergantian sekutu, maka dia harus ganti akta. Nah, bedanya akta pendirian sama akta perubahan adalah akta pendirian adalah akta yang pertama kali dibuat si orang tersebut untuk mendirikan si perusahaan. Sedangkan akta perubahannya itu ketika ada pergantian maksud dan tujuan, pergantian KBLI, pergantian direksi atau komisaris, itu disebut namanya akta perubahan. Jadi nggak usah bingung. Misalkan ditanya, bang, kok gue cuman punya akta satu aja ya? Oh, berarti itu akta pendirian aja. Karena kalian nggak punya akta perubahan, karena akta tersebut belum diubah. Karena berdasarkan Undang-Undang PT, itu memang pengubahannya tiap 5 tahun. Kalau CV berlaku seumur hidup. Kalau misalkan diganti pun karena ada pergantian yang sifatnya dasar gitu. Kenapa sih LPSE atau website-website lelang di perusahaan swasta itu harus pakai akta? Karena sekarang orang perorangan itu legalitasnya sudah tidak lagi dipakai atau bahasanya itu sudah tidak lagi relevan. Jadi minimal itu sekarang CV untuk ngikut tender di LPSE. Itu yang pertama yang mesti gue jelaskan ke kalian. Persyaratan yang kedua yaitu AHU, Administrasi Hukum Umum. Ini biasanya nempel nih sama akta nih. Nah, ini contohnya nanti gue tampilin sih di sebelah gue. Nah, AHU ini itu berguna apa? Bahwa si pencatatan akta itu udah dicatatkan di Kumham. Itu intinya buat begitu aja. Nah, misalkan lo semua sudah ada perusahaan, misalkan lo bilang lo ngedeal sama satu notaris, lo bilang dapat akta segala macam tapi tidak dapat AHU. Jangan mau. Yang kalian harus dapatkan ketika pendirian suatu PT atau CV adalah akta dan AHU. Ini adalah hal yang wajib. Dia tuh nempel dia tuh nempel dan tidak dapat dipisahkan. Even misalkan CV di tahun 2019 ke atas, itu dia CV-nya memang belum ada AHU-nya, dulu pencatatannya masih di pengadilan. Jadi konsepnya sekarang adalah AHU itu memang nempel sama akta. Jadi itu adalah persyaratan yang kedua yang mesti kalian dapatkan ketika ingin listing atau masuk ke suatu lelang, yaitu di LPSE atau di perusahaan swasta kalian harus punya AHU. Persyaratan yang ketiga yaitu NIB. NIB itu nomor induk berusaha, dapatnya di OSS. Itu menggantikan apa? Dulu ada namanya SIUP, ada UMK, itu semua udah dihapus. Itu sekarang aja ada NIB aja. Jadi ketika lo mencari NIB itu daftarnya di mana? Itu daftarnya melalui situs online single submission. Jadi itu adalah persyaratan ketiga yang mesti kalian lengkapi ketika ingin ikut tender. Persyaratan yang keempat yaitu NPWP. Jadi teman-teman begini, akan ada perbedaan NPWP antara PT sama CV. Jadi kalau PT ketika ngedaftarin di sistem AHU, maka dia langsung dapat tuh NPWP-nya. Langsung dikeluarkan NPWP-nya melalui sistem website Ditjen AHU. Beda sama CV. CV udah didaftarin sama si notaris ke Ditjen AHU, itu dia harus ngurus NPWP-nya sendiri. Ke Ditjen Pajak, ada websitenya.
Nah, NPWP ini berguna untuk nomor pokok wajib pajak si badannya. Jadi, ketika ditanya, Mas ini NPWP-nya mana? Maka itu yang dituju adalah NPWP si badan, si PT atau CV. Itu adalah persyaratan keempat ketika lu mau ikut tender lelang. Persyaratan yang kelima yaitu PKP. PKP apa sih? PKP itu pengusaha kena pajak. Itu daftarnya di KPP, kantor Pratama Pajak Pratama, di tempat daerah lu, perusahaan lu terdaftar. Misalkan gua terdaftar di Tangerang Selatan, maka KPP-nya ada di Pondok Aren. KPP itu apa sih? KPP adalah dasar si pengusaha, dia menerbitkan 10% PPN. Jadi sekarang lu kalau mau ikut tender, lu harus wajib PKP. Karena kenapa? Karena si pemerintah ini atau si LPSE atau perusahaan swasta yang lain itu mewajibkan kita menjadi pengusaha yang kena pajak. Kenapa sih pengusaha kena pajak itu didahulukan daripada pengusaha yang tidak kena pajak atau non PKP? Karena salah satu ciri PKP adalah dia administrasi keuangannya itu sudah baik karena dia sudah diaudit sama si KPP-nya gitu. Itu adalah persyaratan kelima yang lo harus daftarkan, yang lo harus dapatkan ketika lo ingin listing di LPSE atau di perusahaan swasta yang mengadakan tender. Nah, ini adalah syarat ke-6. Syarat ke-6 itu izin lokasi. Dulu ada namanya izin lokasi, TDP, TDUP. Sekarang 3 ini sudah dihapus, diganti sama PKKPR, persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang. Itu adanya di OSS. Nanti kalian bisa urus sendiri di OSS atau nanti itu prosesnya tuh melalui BPN kota kalian setempat. Jadi si PKKPR atau penggantinya izin lokasi itu didapatkannya di OSS Single Sufficient si versi RBA ini. Jadi jangan lupa update legalitas kalian di OSS. Nah, itulah adalah syarat ke-6 yang kalian harus punya ketika ingin listing di LPSE. Ini adalah syarat ke-7 ketika kalian masih ingin tetap memegang, ceritanya kalian pengen tuh ikut listing di tender kan. Ini syarat ke-7 yaitu kalian harus punya rekening bank. Nah, rekening bank itu beragam macamnya tuh. Contoh BCA. Misalkan kalian punya PT. Kalau PT tuh logika dasarnya begini. Modal dasar di akte itu harus 25% disetorkan ke rekening. Contoh modal dasarnya 50 juta. Maka 25%-nya adalah 12,5 juta itu harus disetor ke rekening jadi dana mati, tidak bisa ditarik gitu. Beda sama CV. CV itu kewajiban untuk modal minimum di rekening itu cuma 1 juta. Jadi apapun banknya pasti menanamkan prinsip itu. Kalau PT itu 25% dari modal dasar, kalau CV itu pasti 1 juta. Nah, beda hal sama ketika perorangan. Kalau perorangan kan paling cuma 500.000 ketika buat si rekening bank. Nah, rekening bank tidak bisa diurus sama orang di luar kota, harus diurus sama si orang tersebut di dalam kotanya. Jadi misalkan kalian minta tolong ke gue, bang tolongin gue dong untuk bikinin rekening perusahaan, oh itu nggak bisa. Karena kenapa? Apakah gue mesti datang ke kota lu? Kan nggak mungkin juga. Jadi itu harus diurus sendiri ke bank terdekat di kota kalian. Oke, itu adalah syarat ke-7. Ini adalah syarat ke-8 ketika masih ingin melanjutkan si proses untuk listing di tender di LPSE atau perusahaan-perusahaan swasta. Nah, yang kalian harus butuhkan adalah perizinan spesifik. Contoh perizinan spesifik ini apa? Ketika kalian berada di jasa penyediaan tenaga kerja, maka kalian harus mendapatkan persetujuan perizinan dari Kemenaker tuh. Nah, itu izin yang lebih spesifik daripada izin-izin yang lain. Coba gue kasih contoh lain, misalkan konstruksi perusahaannya, maka dia harus punya SBUJK. SBUJK itu apa? Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi ya. Dia badan usaha yang sudah memiliki jasa konstruksi, itu daftarnya di mana? Di PUPR dia. Dia melalui asosiasi nanti dapatnya. Nah, contoh lain, misalkan kalian pengadaan barang dan jasa, berarti kalian harus punya perizinan spesifik, yaitu punya perizinan terkait dengan penyedia barang dan jasa. Gitu. Itu adalah perizinan spesifik yang kalian harus punya dan kalian harus lengkapi ketika ingin melanjutkan tender di LPSE. So, ini adalah perizinan terakhir yang kalian harus punya, yaitu perizinan ke-9. Yaitu apa? Bahasanya, bahasa kerennya kompro.
company profile. Bahasa Indonesianya itu pengalaman si perusahaan. Company profile itu adalah satu jenis buku atau PDF di PDF kan gitu. Itu isinya apa? Direksi, komisaris, perizinan, semua yang tadi kita punya dimasukin ke situ sampai nanti kita masukin semua kerjaan yang sudah kita lakukan dengan orang-orang lain. Nah, itu adalah jadi pengalaman si perusahaannya. Jadi nggak cuman, kalau manusia kan ada namanya CV, ya, CV. Nah, kurikulum vitae itu kan buat manusianya. Nah, sedangkan kalau CV atau PT itu punya namanya kompro, company profile. Company profile ini menggambarkan si perusahaan dari mulai sisi legalitas sampai dengan pekerjaan yang sudah pernah dia lakukan. Nah, itu jadi ketika kalian berusaha meng-up suatu perusahaan, maka itu jadi pengalaman si perusahaannya itu sendiri. Nah, karena dari company profile ini, itu menjadi tataran dasar si PT atau CV ini sudah sejauh mana sih untuk melakukan sebuah kerjaan, itu biasanya ngukurnya dari kompro. Nah, itu adalah persyaratan terakhir yang mesti kalian punya ketika ingin ikut lelang di LPSE atau perusahaan-perusahaan swasta lain yang mengadakan lelang. So, jika memang kalian ada kesulitan untuk pengurusan legalitas, maka kalian bisa kontak gue langsung di bawah nomor ini. Nanti gue kasih nomornya di bawah. Sekian dari gue, sampai jumpa di perizinan-perizinan berikutnya. Dadah!